Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi. Apa itu limit fungsi? Nah, untuk memudahkan pemahaman kita terkait limit, kita akan mulai dari beberapa contoh ya. Untuk contoh yang pertama, di sini ada grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Perhatikan di sini ada sebuah titik ya. Ketika x mendekati 2, maka fx-nya akan mendekati suatu nilai tertentu. Jika kita lihat dari tabel, di sini ketika x sama dengan 1,997, kita substitusikan ke fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, kita peroleh fx-nya 4,988. Jika x-nya sama dengan 1,998, fx-nya sama dengan 4,992. Jika x-nya sama dengan 1,999, fx-nya 4,996. Perhatikan di sini, x-nya di sini akan mendekati 2 ya, semakin mendekati 2. Dan fx-nya di sini 4,988. Di sini 4,992. Ini 4,996. Bisa kalian tentukan, semakin ke kanan, maka fx-nya akan mendekati suatu nilai tertentu ya. Sedangkan bisa kita lihat juga dari sini, 2,111 x-nya, fx-nya adalah 5,45632. Ketika x-nya 2,011, fx-nya 5,0441. Ketika x-nya 2,001, fx-nya 5,0040. Dari kanan juga bisa kita lihat, semakin x-nya ini mendekati 2, maka fx-nya semakin mendekati nilai tertentu. Bisa kalian jawab sendiri ya. Jadi, pada saat x mendekati 2 dari kiri, atau kita tuliskan seperti ini, tanda negatif di sini berarti x mendekati 2 dari sebelah kiri ya. Maka fx-nya bagaimana? Kita perhatikan lagi pada grafiknya ya. Di sini x mendekati 2 dari sebelah kiri, grafiknya yang ini ya. Maka fx-nya di sini juga akan mendekati suatu nilai tertentu. Kemudian pada saat x mendekati 2 dari kanan, atau x mendekati 2 dari sebelah kanan, penulisannya seperti ini, maka fx-nya, sekarang perhatikan grafiknya kita dekati x dari kanan, x mendekati 2 ya, grafiknya yang di sini, fx-nya juga akan mendekati nilai tertentu. Kalau kita perhatikan di sini, fx-nya akan mendekati angka 5 ya. Dari sini wajar jika kita simpulkan bahwa jika x mendekati 2, maka fx-nya akan mendekati 5. Tetapi apakah f2 pasti sama dengan 5? Kebetulan untuk soal ini, ketika x sama dengan 2, fx-nya akan kita peroleh 2 kuadrat ditambah 1. Jadi f2 adalah 5 ya. Tetapi sebenarnya nilai 5 yang didekati oleh fx jika x mendekati 2 tidak ada kaitannya dengan f2 sama dengan 5. Lalu bagaimana jika f2 tidak terdefinisi? Apakah fx tetap mendekati 5 jika x mendekati 2? Untuk menjawabnya, nanti kita akan coba contoh yang lain. Pada kasus ini tadi, kondisi jika x mendekati 2, maka fx akan mendekati 5. Ini kita bisa tuliskan menjadi limit x mendekati 2 dari x kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Di sini ada contoh yang kedua. Perhatikan grafik fx sama dengan x dibagi akar x ditambah 1 dikurangi 1. Ini adalah grafiknya ya. Perhatikan ketika x mendekati 0, baik dari kiri maupun dari kanan, nanti fx-nya juga akan mendekati suatu nilai tertentu. Ini jika kita lihat berdasarkan tabelnya. Ketika x-nya mendekati 0 dari kiri, ini dari kanan, maka fx-nya juga akan mendekati suatu nilai tertentu. Ya. Kita lihat sekali lagi pada grafik. Jika x-nya mendekati 0 dari kiri,
maka fx-nya akan mendekati suatu nilai. Bisa kita lihat di situ nilainya kemungkinan 2 ya. Kemudian jika x-nya mendekati 0 dari kanan, maka fx-nya juga akan mendekati 2. Nah, kemudian ketika x-nya di sini 0, apakah fx-nya di sini terdefinisi? Jelas bahwa f tidak terdefinisi di x sama dengan 0. Perhatikan di sini, ketika x sama dengan 0, maka f0-nya akan sama dengan 0 dibagi akar 0 ditambah 1 dikurangi 1. Hasilnya akan sama dengan 0 per 0. Bentuk 0 per 0 ini tidak terdefinisi ya. Nah, meskipun f0 di sini tidak terdefinisi, fx tetap mendekati 2 jika x mendekati 0. Baik dari grafik maupun dari tabel. Kalau dari grafik ini tadi bisa kita lihat bahwa ketika x mendekati 0, maka fx-nya akan mendekati 2. Begitu juga kalau dilihat dari tabel, ketika x-nya ini mendekati 0, fx-nya akan mendekati 2 ya. 1,9, 1,9, 1,999. Semakin kanan akan mendekati 2. Dari sini 2,05, 2,005, 2,0005. Semakin ke kiri pasti akan mendekati 2. Jadi, kondisi x mendekati 0, maka fx mendekati 2 bisa kita tuliskan dalam bentuk limit x mendekati 0 dari x dibagi akar x ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya, kita pahami definisi berikut. Misalkan f sebuah fungsi f yang memetakan R ke R, dan misalkan L dan C itu adalah bilangan real, maka limit x mendekati C dari fx sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik gx berikut. Di sini gx sama dengan x kuadrat ditambah 3 untuk x lebih dari sama dengan 0, dan gx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 1 untuk x kurang dari 0. Bisa kita lihat, jika x mendekati 0 dari arah kiri, maka gx akan mendekati 1. Di sini bisa kita lihat, jika x-nya mendekati 0 dari kiri, maka gx-nya akan mendekati 1 ya. Bisa kita tuliskan dalam limit x mendekati 0 dari kiri untuk gx sama dengan 1. Selanjutnya, jika x mendekati 0 dari kanan, maka gx mendekati 3. Kita lihat, x-nya mendekati 0 dari kanan, grafiknya yang ini ya. Maka gx-nya akan mendekati 3. Bisa kita tuliskan dalam limit x mendekati 0 dari kanan untuk gx sama dengan 3. Jadi karena di sini tadi limit x mendekati 0 dari kiri, hasilnya berbeda dengan limit x mendekati 0 dari kanan, padahal sesuai definisi, untuk semua x yang mendekati C, baik dari kiri maupun dari kanan, ini hasilnya harus sama ya. Jadi bisa kita katakan bahwa limit x mendekati 0 dari gx itu tidak ada. Atau dengan kata lain, fungsi gx ini tadi tidak memiliki limit untuk x mendekati 0. Selanjutnya, untuk bahan diskusi, perhatikan dan amati beberapa gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan bentuk fungsi yang mempunyai limit pada saat x mendekati C? Bisa kita lihat dari masing-masing gambar, di sini ada x sama dengan C ya. Selanjutnya bisa kalian coba tentukan fungsi yang mana yang mempunyai limit pada saat x mendekati C. Silahkan kalian coba. Nanti bisa kita diskusikan pada saat pembelajaran melalui Google Meet maupun Teams. Sekalian yang nomor 2 bisa kalian coba juga. Gambarlah sketsa grafik fx, di mana fx sama dengan x kuadrat untuk x kurang dari 1, dan fx sama dengan x ditambah 1 untuk x lebih dari sama dengan 1. Kemudian tentukan limit
X sama dengan 1 dari fx jika ada. Sekarang kita lanjutkan tentang sifat-sifat limit fungsi. Kita coba cermati, di sini ada beberapa sifat limit fungsi ya. Yang pertama, misalkan f suatu fungsi dengan f memetakan R ke R dan L, A itu adalah bilangan real, limit X mendekati A dari fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati A dari kiri dari fx itu sama dengan L sama dengan limit X mendekati A dari kanan dari fx. Jadi bisa kita katakan limit X mendekati A dari fx itu sama dengan L jika dan hanya jika limit fx baik x itu mendekati A dari kiri maupun dari kanan hasilnya sama-sama L ya. Kemudian untuk sifat yang kedua, misalkan fx itu sama dengan k, di mana k adalah fungsi konstan dan A adalah bilangan real, maka limit X mendekati A dari fx itu sama dengan k. Untuk sifat yang nomor 3, misalkan fx sama dengan x itu adalah sebuah fungsi dan A adalah bilangan real, maka limit X mendekati A dari fx sama dengan A. Untuk sifat yang nomor 4, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai limit bila X mendekati A dengan A adalah bilangan real, akan berlaku limit X mendekati A dari K kali fx itu sama dengan K dikali dalam kurung limit X mendekati A dari fx. Untuk sifat yang kelima, misalkan f dan g adalah dua fungsi yang mempunyai limit bila X mendekati A, maka limit X mendekati A dari fx dikali gx itu sama dengan limit X mendekati A dari fx dikali limit X mendekati A dari gx. Selanjutnya, sifat yang nomor 6, misalkan f dan g adalah dua fungsi yang mempunyai limit bila X mendekati A, dengan A adalah bilangan real, maka limit X mendekati A dari fx ditambah gx, atau fx dikurangi gx ya, itu akan sama dengan limit X mendekati A dari fx ditambah limit X mendekati A dari gx. Begitu juga jika nanti di sini dikurangi, maka di sini juga dikurangi ya. Selanjutnya, untuk sifat yang nomor 7, misalkan f dan g adalah dua fungsi yang mempunyai limit bila X mendekati A, dengan A adalah bilangan real, dan limit X mendekati A dari gx tidak sama dengan 0. Maka, limit X mendekati A dari fx dibagi gx itu sama dengan limit X mendekati A dari fx dibagi limit X mendekati A dari gx. Sifat yang nomor 8, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai limit bila X mendekati A, dengan A adalah bilangan real dan N adalah bilangan positif, maka limit X mendekati A dari fx pangkat N akan sama dengan limit X mendekati A dari fx, ini diselesaikan dulu limitnya, kemudian baru dipangkatkan N. Untuk yang nomor 9, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai limit bila X mendekati A dengan A adalah bilangan real dan N adalah bilangan positif, serta limit X mendekati A dari fx lebih dari sama dengan 0, maka limit X mendekati A dari akar pangkat N dari fx itu akan sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati A untuk fx. Dan sifat yang nomor 10, jika fx kontinu di A, maka limit X mendekati A dari fx akan sama dengan fa. Untuk materi kontinuitas, nanti akan kita bahas pada video tersendiri ya. Itu tadi beberapa pembahasan terkait limit fungsi. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami konsep limit. Pada video selanjutnya, kita akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.